warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdillah. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi Kemenak tahun 2025 BIT 1. Asal sekolah Madrasah Alia Masmur LPTK IAIN Ambon Maluku dengan NIM 2503104448. Mata pelajaran fikih. Berikut kami akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabbil bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, anak-anak semua, mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustaz cek absensi ataupun kehadiran dulu ya. Agus Mandriadi, Hadir, Pak. Aisyah Fitri, Emrami Satriani, Muhammad Al-Fahri, Ahmad Syauqi, Zifaro. Baik, apa kabar semua anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustaz doakan semoga pada pembelajaran hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan sehat selalu, bisa ya? Dan kita doakan kepada kawan-kawan kita yang belum sempat hadir pada hari ini agar diberi, yang bagi yang sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi yang tidak hadir ataupun apa, semoga Allah segera memberi hidayah kepada kawan kita supaya lebih rajin lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. kita lanjut kepada pembelajaran kita ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa? Membahas tentang topik dalam perjalanan jenazah itu sendiri, yaitu mengkafani jenazah. Masih ada yang ingat bagaimana ketentuan syariat mengkafani jenazah? Siapa yang bisa menjawab Ustaz? Masih pembelajaran minggu yang lalu mengkafani seorang jenazah, kalau laki-laki berapa lembar kainnya? Coba si Asi berapa? Ya baik, untuk laki-laki
dia membutuhkan kain kafan 3 lembar, kemudian untuk mayit perempuan itu ada 5 lembar. Ya, begitu ketentuan syariatnya ya. Nah, kemudian pada hari ini tentang topik berikutnya, yaitu mensolatkan jenazah. Jadi setelah mayit itu dimandikan, kemudian dikafani, langkah yang seterusnya itu mensolatkan jenazah. Namun sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustadz akan menampilkan sebuah video motivasi, yang mana pada video motivasi ini akan dapat mendukung tujuan pembelajaran kita. Silahkan disaksikan ya video motivasi untuk hari ini. Jadi itu tadi merupakan cuplikan pesan dari seorang tokoh dunia ya. Beliau adalah seorang desainer yang sangat terkenal di dunia, yang mana ketika beliau sakit itu rasanya di dunia ini hanyalah sandiwara yang selama ini beliau jalani dengan penuh dengan kemewahan. Begitu beliau sakit, itu semuanya hanya sandiwara. Nah, anak Ustaz yang bisa memberikan pemahaman bermakna daripada motivasi video tadi, coba tunjuk tangan. Setelah menonton video tersebut, ada pemahaman yang bermakna yang bisa kita petik. Iya, betul, bisa. Silakan kasih. Jadi kata teman kita Asih, sekaya apapun kita, kalau kita tidak sehat, harta itu tidak berguna. Jadi pergunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan apa? Dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Dengan melaksanakan sholat. Nah, siapa yang tadi sholat di masjid, sholat berjamaah, sholat di masjid, tunjuk tangan. Anak-anak Ustaz yang sholat berjamaah di masjid, Alvino, kemudian juga orang-orang Syauki, ya Hasan, ada apa? Hasan, Satriani, Rafi Satriani. Yang lain, adakah yang sholat berjamaah? Nah, jadi harus pembiasaan yang baik itu harus dibiasakan terus-menerus ya, karena berbuat baik itu jangan sampai ditunda. Dan sebagaimana kata pepatah mengatakan, don't wait until tomorrow, what you can do it today. Jangan menunggu sampai besok apa yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Jadi kalau kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, pergunakanlah kesehatan dan kesempatan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Ustaz menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan pembelajaran kita diharapkan semua peserta didik mampu mempraktekkan, mendemonstrasikan penyelenggaraan sholat jenazah dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis ataupun memperdalam ilmunya, menganalisis lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat jenazah, terutama problematika yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Ustaz tanya kepada anak Ustaz, apa yang terlintas di dalam pikiran anak Ustaz ketika mendengar sholat jenazah?
Ada yang tahu? Apakah sholat jenazah itu sama dengan sholat fardu lainnya? Tidak. Kemudian apa yang membedakan sholat jenazah dengan sholat fardu lainnya? Ayo, siapa yang bisa jawab di tangan? Ya, sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Kemudian yang ikhwan, ada yang bisa jawab? Ya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat fardu lainnya itu fardu ain. Jadi di dalam satu kampung apabila tidak ada yang menyelenggarakan sholat jenazah maka semuanya berdosa. Tetapi apabila sudah ada yang mengerjakan, diwakilkan sama 10 orang misalnya yang ikut sholat jenazah, maka hukumnya itu sudah terlepas untuk satu kampung. Kemudian apa lagi yang membedakannya? Waktu bagaimana? Waktu sholat jenazah. Waktu sholat jenazah itu tidak ditentukan kapan saja, boleh. Ya, dengan syarat ada orang meninggal, kemudian kita sholatkan bersama-sama. Kalau waktu sholat fardu ditentukan tak waktunya? Ya, ditentukan. Kalau sholat subuh misalnya dilaksanakan pada waktu subuh. Kalau maghrib dilaksanakan pada waktu maghrib setelah matahari terbenam. Jadi kalau sholat jenazah itu tidak ditentukan waktunya. Nah, sebelumnya Ustaz ingin tanya dulu kepada anak Ustaz, siapa yang di sini yang sudah sering ikut ataupun terlibat dalam masyarakat dalam penyelenggaraan sholat jenazah? Tulis tangan. Ya, yang sering ikut, yang sudah terbiasa. Tulis tangan yang ini coba. 1 Aisyah, 2 Usman, 3, 4, 5, 6. Asih? Udah berarti udah sering ya. Oke. Kemudian yang belum sama sekali, coba. Berarti yang selebihnya belum ya? Nah, yang selebihnya belum terbiasa berarti ya. Kenapa belum terbiasa? Karena belum siap atau masih takut. Siapa yang masih takut dengan jenazah? Turun tangan. Masih takut atau belum menghafal? Siapa yang belum menghafal bacaan sholat jenazah? Ayo tunjukkan tangan. Tunjuk tangan yang belum menghafal. Yang belum menghafal bacaan sholat jenazah. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Yang belum hafal katakan ya jujur belum hafal gitu. Yang kita belajar sama-sama. Oke. Baik, untuk itu kita masuk ke materi kita. Untuk pendalaman materi, Ustaz akan menampilkan langkah-langkah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Silakan disaksikan ya, disimak dengan baik. Yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berjajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah. Berjajar dengan posisi laki-laki. Itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita mulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadzal mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian untuk amin. Kemudian setelah selesai baca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Setelah
صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai membaca salawat, kita takbir kita sambil mengangkat suara Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita takbir yang keempat, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita kemudian pada dua kali sambil menoleh ke kanan, kemudian kalau membaca doa menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menoleh ke arah di sini. Jadi setelah kita salam, itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa. Ya, itu tadi tata cara penyelenggaraan sholat jenazah dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Ustadz ingin antum semua bekerja kelompok. Ustadz akan membagikan kelompoknya sesuai dengan asesmen awal Ustadz tadi pada awal pembelajaran. Bahwasanya antum ada yang sudah mahir dalam penyelenggaraan sholat jenazah, dalam artian sudah terbiasa dalam ikut penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada di antara kita yang masih belum terlalu mahir ataupun belum terbiasa melaksanakan penyelenggaraan sholat jenazah. Nah, Ustadz langsung sebutkan namanya ya. Silakan membentuk kelompok, yang mana kelompok satu itu kelompok dua berada di sebelah sini, kemudian kelompok satu berada di sebelah sana, menghadap di bagian tengah dikosongkan saja. Yang pertama kelompok satu Alvino, kemudian yang kedua Agusman, Nabila, Nur Asya dan Nafeza. Adapun yang menjadi kelompok dua yaitu Dava, Zifaro, Amanda dan Aisyah Fitri. Silakan mengambil posisi kelompoknya. Baik, anak-anak Ustadz, sekarang sudah terbentuk dua kelompok. Dan di sini Ustadz akan membagikan LKPD, yang mana tugas LKPD ini antum membuat tata cara ataupun bacaan sholat jenazah ditulis di dalam LKPD ini ya. Langkah-langkah penyelenggaraan sholat jenazah itu yang pertama ya, bisa? Nah, kemudian yang kedua membuat demonstrasi dengan video antum melaksanakan praktek sholat jenazah. Nah, jadi simulasi penyelenggaraan sholat jenazah. Ini untuk kelompok yang kedua, ini LKPD-nya. Kemudian untuk kelompok yang pertama ini LKPD-nya. Silakan dihafalkan, kemudian dipersiapkan pembuatan videonya. Antum mempraktekkan sholat jenazah. Jadi hafalkan dulu tata cara dan bacaan-bacaannya yang ada di dalam penyelenggaraan sholat jenazah, tentunya dengan ketentuan syariat Islam. Oke? Ya, silakan dikerjakan.
sholat jenazah. Kepada kelompok 1 kami persilahkan untuk menampilkan simulasi sholat jenazahnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video simulasi penyelenggaraan sholat jenazah sebagai tugas pada tayangan TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah penyelenggara salat jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhum telah berada di depan kita. Marilah bersama-sama kita salatkan almarhum kepada keluarga mayat agar Allah menjadi kepada keluarga bersama. Salli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asir majmalahu wa shirhu bil ma'i wa salli wal baradi wa nabihi minal khataya kama yanqasabul abyadu minal jannati wa ahlil huda khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa lakal jannata wa idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itulah simulasi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Sebagai tugas mata pelajaran fikih, selamat menyaksikan.
al-kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bil ma'i was-sadr al-bardi wa najji min al-khataaya kama yunqas wal abyad min al-nas wa fi daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa dakhilha jannah wa idha min adab al-qabr wa fitnatiha min adab an-nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tudillana ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, anak-anak Ustaz yang dihormati Allah, tadi telah sama-sama kita membuat simulasi video penyelenggaraan sholat jenazah yang mana Ustaz telah membagi tugas kelompoknya. Sekarang mari kita saksikan hasil daripada video kelompok 2. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video ataupun simulasi dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sebagai refleksi dan tindak lanjut dari pembelajaran kita pada hari ini dari Ustaz. Yang pertama, Ustaz ingin menanyakan kepada kita semua, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Dan materinya sudah dapat dipahami? Jadi anak-anak Ustaz ada pertanyaan. Silakan anak-anak Ustaz dijawab ya dengan baik. Yang ingin
Ustaz tanyakan adalah kenapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Pak. Ya, Karena Taufik. itu sebagai tanggung jawab sosial kita terhadap masyarakat. Ya, betul. Sholat jenazah itu merupakan sebagai tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat di lingkungan kita. Karena kenapa? Karena seandainya tidak ada yang mensolatkan jenazah, maka semuanya kita berdosa. Kemudian seandainya kita yang meninggal, kemudian tidak ada yang mensolatkan, bagaimana perasaan kita? Ya, jadi kita di hidup dunia ini sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Karena kita apabila sudah meninggal tidak bisa kita mensolatkan diri kita sendiri, tidak bisa mengkafani diri kita sendiri, maka kita membutuhkan tetangga kita sebagai makhluk sosial. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Agus Mandriadi. Itu sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali ya, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholat jenazah itu merupakan fardu kifayah tadi ya, fardu kifayah, dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus mengikuti perintah ataupun syariat beliau. Jadi sebagai kesimpulan bahwasanya penyelenggaraan sholat jenazah merupakan fardu kifayah untuk kita semua. Jadi mari sama-sama kita mempelajari ketentuan dan langkah-langkah sholat jenazah, termasuk bagaimana apa saja bacaan yang ada di dalamnya. Yaitu sholat jenazah dilaksanakan 4 takbir ya, bukan 4 rakaat tapi 4 takbir yang diawali dengan membaca niat. Membaca niat, kemudian takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi, kemudian yang takbir ketiga membaca doa untuk mayit, kemudian untuk takbir keempat lagi membaca doa untuk mayit dan ditutup dengan salam. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran kita ke depannya, Ustadz ingin kepada anak-anak Ustadz yang tadi bacaannya masih terbata-bata, diharapkan kepada pertemuan selanjutnya dihafalkan kembali, disetorkan kepada Ustadz supaya bacaannya lebih lancar lagi. Dan mari kita tanamkan kepada diri kita bahwasanya penyelenggaraan sholat jenazah itu bukan hal yang menakutkan. Mari membiasakan diri dari awal. Karena apa? Karena penyelenggaraan sholat jenazah itu pasti akan kita temui kapan dan di mana saja. Jadi mari kita tanamkan mental kita sejak awal bahwasanya sholat jenazah itu harus kita hadapi, harus kita lalui. Nah, seperti itu. Karena kita tidak tahu, mungkin suatu saat nanti antum menjadi ustadz ataupun menjadi tokoh masyarakat yang mana mengharuskan kalian untuk ikut terlibat penyelenggaraan jenazah pada umumnya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Untuk materi ataupun pertemuan kita pada hari ini, Ustadz akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.